Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, siswa-siswi SMA 5 yang saya banggakan. Bertemu kembali di mata pelajaran IPS di kelas 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN atau negara Asia Tenggara dengan subtemanya adalah perubahan iklim dan bencana klimatik yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN memberikan pengaruh yang besar pada perkembangan di negara-negara Asia Tenggara. Salah satunya pengaruh terhadap interaksi keruangan di negara-negara anggota ASEAN. Untuk bisa lebih tahu apa itu interaksi keruangan dan seberapa besar pengaruh interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perubahan iklim klimatik di Asia Tenggara. Apa itu iklim? Jadi iklim ini adalah perubahan yang terjadi secara signifikan mengenai pola cuaca yang dihitung berdasarkan angka statistik dalam rentang waktu puluhan hingga ratusan tahun lamanya. Nah, secara umum iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah lain. Berdasarkan letak geografis, posisi negara-negara ASEAN terletak di antara dua belah samudra atau Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu juga diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, adapun dari sisi letak astronomis atau letak koordinatnya mengacu pada garis bintang sebagai negara-negara ASEAN berada di wilayah iklim tropis dan subtropis lainnya. Perbedaan iklim ini berpengaruh juga pada pola interaksi dari masyarakat. Kondisi iklim di suatu wilayah dipengaruhi oleh letak geografis dan letak astronomis tempat tersebut. Kawasan Asia Tenggara secara astronomis terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis, Asia Tenggara diapit oleh dua benua dan dua samudra yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu benuanya adalah Asia dan Australia, serta samudranya adalah Samudra Hindia, yaitu di sebelah selatan, dan Samudra Pasifik itu di sebelah timur. Nah, perubahan iklim yang cukup ekstrim terjadi di beberapa negara ASEAN ya, dan hal tersebut merupakan ulah dari manusia itu sendiri. Sehingga menimbulkan pemanasan global yang memicu terjadinya bencana alam. Bentuk-bentuk iklim di kawasan Asia Tenggara. Jadi iklim di kawasan Asia Tenggara dipengaruhi oleh posisi geografisnya. Nah, kawasan Asia Tenggara berada pada posisi tadi yang sudah saya sampaikan kembali, 20 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ya. Sehingga iklim di negara di kawasan Asia Tenggara inilah iklim tropis, dan di kawasan Asia Tenggara terdapat dua jenis iklim tropis ya. Ada tropis jenis khatulistiwa atau ekuatorial dan iklim monsoon tropis ya. Nah, kondisi iklim di Asia Tenggara ada dua jenis ya. Ada dua kondisi yaitu angin dan suhu dan curah hujan. Angin dan suhu itu kawasan Asia Tenggara membentang di daerah ekuator. Iklim di wilayah ini mendapat pengaruh dari angin musim yang datang dari gurun di Australia dan daratan Asia, serta angin pasat yang bertiup dari daerah subtropis menuju ekuator ya. Jadi angin dan suhu ya di negara wilayah kawasan Asia Tenggara ya. Ini khususnya di angin musim ya. Ini terjadi karena perbedaan tekanan udara antara dua wilayah ya. Jadi angin menyebabkan wilayah Asia Tenggara memiliki dua musim yang tadi sudah saya katakan bahwa dua musim ini adalah musim kemarau dan musim penghujan. Jadi angin musim yang datang dari Asia Tengah
pada bulan Januari merupakan gabungan dengan angin pasat yang bertiup dari lintang 23,5 derajat lintang utara ke arah ekuator. Nah, angin ini sifatnya sangat lembab sehingga banyak menyebabkan hujan, terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah. Ya. Sedangkan pada bulan Juli bertiup angin musim barat daya yang berbarengan dengan angin pasat tenggara yang bertiup dari wilayah lintang 23,5 derajat lintang menuju ekuator. Yang kedua adalah curah hujan. Jadi kapan berlangsungnya musim hujan di kawasan Asia Tenggara sangat bervariasi ya. Ini Indonesia khususnya Pulau Jawa mempunyai curah hujan yang terbanyak pada Oktober sampai April, sedangkan musim kering terjadi pada April hingga Oktober. Itu saat angin pasat tenggara yang kering bertiup dari Australia. Sedangkan musim hujan di Myanmar dan Semenanjung Malaka bagian selatan terjadi pada pertengahan Mei sampai Oktober. Di Thailand hingga pantai Indochina, musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Januari. Sementara itu, di Filipina biasanya terjadi hujan sepanjang tahun. Faktor yang mempengaruhi perubahan iklim di Asia Tenggara. Jadi lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Nah, angin ini disebut angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing angin tersebut menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Nah, iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson disebut iklim muson. Wilayah negara-negara ASEAN yang juga dipengaruhi iklim fisis. Iklim fisis dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah, seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Berdasarkan kondisi iklim matahari, muson atau fisis, hampir seluruh negara ASEAN memiliki kesamaan kondisi. Kondisi iklim yang sama ini membuat negara-negara ASEAN ini bekerja sama atau bahu-membahu untuk saling membantu. Dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim di kawasan Asia, ini wilayah Asia Tenggara akan mengalami pergeseran, ya, pergeseran iklim akibat perubahannya pola hujan. Hal ini berdampak pada meningkatnya resiko banjir, kekeringan, badai, topan yang kini meluas di wilayah-wilayah baru. Nah, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi tugas bersama. Namun, aksi detailnya akan mampu memberikan manfaat pada salah satu contoh aksi mudah ya, yang bisa dilakukan setiap orang adalah dengan mengurangi polusi gas rumah kaca saat Anda beralih ke transportasi ramah lingkungan dan menghemat energi manfaat akan langsung Anda rasakan. Biaya transportasi, biaya energi, polusi akan berkurang. Bencana klimatologi atau klimatik ya. Jadi bencana alam yang berkaitan dengan kondisi udara. Ya. Bencana tersebut biasanya disebabkan oleh angin atau hujan. Ini bencana klimatologi atau klimatik ya bahasanya. Ya. Contoh bencana alam klimatologis adalah banjir, badai, banjir bandang, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran, dan alam hutan. Gejala alam di negara-negara tetangga secara umum berbagai gejala alam yang terjadi di Indonesia terjadi juga di negara-negara tetangga, khususnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, hal tersebut dikarenakan keadaan alam dan kenampakan muka bumi Indonesia dan negara-negara tetangga khususnya hampir sama. Ya. Fenomena bencana klimatik di kawasan Asia Tenggara. Jadi yang pertama adalah gempa bumi, bencana banjir, siklon tropis, La Nina, dan El Nino. Ini contohnya ya. Nah, gempa bumi dan tsunami, serta halnya di Indonesia, gempa bumi dan tsunami juga melanda negara-negara tetangga. Ya. Sebagai contoh, gempa bumi dan tsunami yang melanda Indonesia pada tanggal 26 Desember tahun 2004 juga dialami oleh negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Negara-negara yang ikut terkena dampak gempa bumi pada waktu itu adalah Malaysia, Singapura, Myanmar, Thailand, India, Sri Lanka, dan
Bangladesh. Selain itu, negara tetangga yang wilayahnya rawan terjadi gempa dan tsunami adalah negara Filipina dan Jepang. Dikarenakan negara-negara tersebut berbentuk kepulauan dan secara geologis terletak di daerah labil, yaitu daerah pertemuan antar lempeng tektonik. Yang kedua adalah bencana banjir ya. Bencana banjir merupakan salah satu peristiwa atau gejala alam yang sering melanda negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Sebagai contoh, pada tanggal 25 Oktober tahun 2006, banjir melanda daerah Perak ya, Malaysia. Pada bulan Desember 2006, banjir juga melanda daerah Johor, Malaysia, sementara bulan Oktober 2007, banjir juga melanda beberapa wilayah di negara Thailand. Yang ketiga adalah siklon tropis. Nah, siklon tropis merupakan gejala atau peristiwa alam yang juga sering melanda negara-negara tetangga. Siklon tropis adalah angin yang bergerak kencang sambil berputar ke atas ya. Di foto sudah ada ya, dengan cepat dan mengelilingi suatu pusat yang sumbernya berada di daerah tropis. Makanya siklon tropis terjadi pada sistem tekanan udara rendah yang terbentuk di daerah tropis. Siklon tropis adalah bagian dari sistem perputaran udara yang memindahkan panas dari daerah khatulistiwa menuju garis lintang yang lebih tinggi. Gejala siklon tropis dapat menimbulkan badai yang merusak dengan hujan yang lebat dan kecepatan angin mencapai 300 km per jam. Siklon tropis sering muncul di Samudra Hindia dan perairan barat Australia. Siklon tropis sering muncul di kawasan tersebut rata-rata 10 kali per tahun. Ya, siklon tropis selain menghancurkan daerah yang didapati, juga menimbulkan hujan deras dan gelombang pasang. Bahkan tidak jarang dapat mengakibatkan banjir. Yang keempat adalah La Nina dan El Nino. La Nina adalah proses mendinginnya suhu permukaan air laut di bawah rata-rata pada kawasan Pasifik Timur dan Tengah di sekitar khatulistiwa. Oleh karena itu, gejala alam ini membawa pengaruh cuaca basah. Gejala La Nina ditandai dengan tetap tingginya curah hujan pada tempat tertentu pada saat seharusnya hujan sudah mulai menurun. Gejala La Nina dapat menyebabkan hujan lebat, badai tropis, dan banjir. Sementara El Nino merupakan gejala kebalikan dari La Nina ya. El Nino adalah gejala menghangatnya temperatur permukaan air laut di atas rata-rata pada kawasan Pasifik Timur dan Tengah. Nah, daerah yang dilanda El Nino biasanya ditandai dengan panas dan tidak normal yang mengganggu pola curah hujan dan angin. Gejala El Nino menyebabkan beberapa kawasan dilanda kekeringan. Cuaca panas El Nino pernah terjadi pada tahun 1997 yang mengakibatkan kekeringan dan gagal panen di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Nah, La Nina dan El Nino saling berhubungan satu sama lain, meskipun memiliki dampak berlawanan. Kawasan yang dilanda kekeringan pada saat gejala El Nino akan mengalami banyak curah hujan saat terjadi La Nina. Daerah yang paling merasakan akibat La Nina dan El Nino adalah negara-negara yang berhadapan langsung dengan perairan Pasifik. Nah, kerjasama dalam upaya menanggulangi bencana klimatik atau klimatologis, ini kerjasama ASEAN menanggulangi bencana klimatik adalah saat kebakaran hutan hebat di Sumatera pada tahun 2015 ya. Malaysia dan Singapura ya atas nama ASEAN memberikan pinjaman pesawat pemadam kebakaran. Contoh lain, Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan yang pada waktu itu belum lama ini adalah tahun 2014 ya. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi ya. Sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini juga memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Sebagai upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar anggota
serta anggotanya. Nah, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat dan tak lupa Pak Guru doakan semoga kalian menjadi orang yang sukses. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.